Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia akan memperkenalkan diri. Nama saya Albani Syarani, NIM 1219433. Dan saya Fadli Akmal Hussein dengan NIM 1219436. Baik, kami akan menjelaskan tentang IoT kontrol lampu. Konsep ini akan memudahkan mengontrol lampu dari jauh dan akan dijelaskan lebih lagi dengan Albani. Dilihat dengan skema berikut ini. Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat open source diturunkan dari Wiring Platform. Dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. Banyak pemula yang belajar mengenai robotika dan elektronika lewat Arduino karena mudah dipelajari. Tapi tidak hanya pemula, para hobis dan profesional pun ikut senang mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler yang sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka libraries Arduino. Arduino juga menyederhanakan proses bekerja dengan microcontroller sekaligus menawarkan berbagai macam kelebihan antara lain murah, sederhana dan mudah pemrogramannya. Perangkat lunaknya open source, perangkat kerasnya open source. Kelebihan Arduino, tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada bootloader yang akan menangani upload program dari komputer. Sudah memiliki sarana komunikasi USB sehingga pengguna laptop yang tidak memiliki port serial RS-323 bisa menggunakannya. Soket USB. Soket USB adalah soal kabel USB disambungkan ke komputer atau laptop yang berfungsi untuk mengirimkan program ke Arduino dan juga sebagai port komunikasi serial. Dan di sini ada gambar bentuk dan simbol relay. Dan ini ada contohnya. Dan di sini juga ada prinsip kerja relay. Pada dasarnya relay terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu yang pertama elektromagnet, yang kedua armatur, ketiga switch contact point, dan keempat spring. Dan ada pula struktur sederhana relaynya. Oke, kontak point relay terdiri dari 2 jenis, yaitu normally closed atau yang biasa disebut NC, dan yang kedua normally open yang disingkat juga NO. Yang NC adalah kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi close atau tertutup. Dan yang NO kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open atau terbuka. Kabel berfungsi sebagai media merambatnya alur listrik ke bagian-bagian yang sudah ditentukan. Terus yang kedua, fungsi kabel HDMI berguna untuk pengguna komputer atau laptop untuk menunjang kinerjanya. Perkembangan teknologi yang makin pesat membuat sejumlah perubahan besar bagi berbagai perangkat termasuk perangkat komputer. Salah satu fungsi dari perangkat komputer adalah menampilkan video atau gambar. Jadi kabel HDMI ini bersifat analog yang menjadi penghubung video antara VGA card dan monitor. Kini fungsi tersebut makin berkembang dengan hadirnya sinyal digital seperti HDMI dan DFI. Fungsi kabel HDMI atau VGA menjadi solusi dari perubahan ini. Yang ketiga yaitu kabel jumper, juga dikenal sebagai kabel booster atau jump lead, adalah sepasang kabel berinsulasi dengan kapasitas yang cukup dengan klip aligator di setiap ujungnya untuk menghubungkan peralatan atau kendaraan yang dinonaktifkan dengan sumber tambahan seperti kendaraan atau peralatan lain dengan tegangan sistem yang sama atau ke baterai lain. Klip buaya dapat ditutup dengan isolasi untuk mencegah korslet yang tidak disengaja. Klip bisa dibuat dari tembaga atau baja, biasanya ditandai dengan warna hitam sebagai min dan merah sebagai plus untuk menunjukkan polaritasnya. Terus yang keempat itu adalah lampu. Jadi lampu ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa Arduino, relay dan kabel lainnya itu bisa menyalakan sebuah lampu pijar seperti itu.
Dan yang kelima adalah mentol lampu, ialah sebuah sumber cahaya buatan. Merupakan lampu elektrik yang dibuat dari kaca lut cahaya atau lut sinar sebagai balangnya, dan terdapat dawai filamen di dalamnya yang akan mengeluarkan cahaya. Apabila arus elektrik dialirkan melaluinya, filamen biasanya diperbuat dari bahan tungsten. Filamen panas dilindungi daripada pengoksidaan oleh kaca atau kuarza yang diisi dengan gas lengai atau dikosongkan. Selanjutnya, flowchart dan IRD dari prototipe ini akan dijelaskan. Oke, di sini ada flow mapnya, dan pertama kita login, ada ID, username, dan password. Setelah itu kita jalankan program, dan saat kita ingin menghidupkan kita tinggal tekan on, dan kita mematikan kita tekan off, dan program dijalankan. Setelah itu selesai. Dan ada pula IRD-nya, pertama user ID dan user password, dan kita masuk ke login. Setelah itu kita menjalankan, dan ada pula tombol on dan off, on untuk menghidupkan dan off untuk mematikan. Di sini kita tampilkan lampiran-lampiran yang sudah kami buat. Oke, sekian dari kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.